Rio bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan di Berita Sultan kali ini kita sudah memiliki pemberitaan terkini di mana seperti yang kita ketahui, ini kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI ini menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dari sebelumnya hanya 6 tahun. Dan hal itu disampaikan mereka saat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Selasa 17 Januari 2023. Dan meski begitu, ratusan kepala desa di Provinsi Banten ini disebutkan menolak adanya wacana revisi Undang-Undang Desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Lalu sebenarnya jika berbicara mengenai polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, seperti apa urgensinya dan seperti apa penolakan yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa yang ada di Provinsi Banten. Pada siang hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Pak Rafiq Rahmat Taufik SI selaku Sekretaris Jenderal Apdesi Kabupaten Lebak yang sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Kang Rafiq. Waalaikumsalam, selamat siang Kang. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada siang hari ini Kang ya. Ya. Oke. Dan pada siang hari ini kita mau membahas soal ini penolakan yang dilakukan oleh kepala desa di Provinsi Banten yang menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan mungkin sebelumnya ini bisa diceritakan juga nih Kang. Sebenarnya ini seberapa besarkah penolakan yang sebenarnya juga terjadi dibanding wacana-wacana yang sudah ada nih Kang? Yang pertama, seperti saya bicara lebih lanjut, bahwa saya berstatement ini sebagai Kepala Desa Bayat Timur, ya. Kepala Desa Bayat Timur, Kecamatan Bayat Kabupaten Lebak. Meski mungkin jabatan saya di Sekjen Apdesi Lebak itu mungkin melekat, tapi saya bicara sebagai Kepala Desa Bayat Timur. Dan terkait wacana jabatan 9 tahun, kita harus bisa berduduk dulu ke skema awal yang disampaikan. Jadi ini pun pertama memang disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Pak Menteri Desa, Bapak Halim Iskandar, yang seperti sudah bisa disaksikan di YouTube atau di platform medsos lain, bahkan di media mainstream. Pak Menteri itu akan merubah skema dari 6 tahun kali 3 periode menjadi 9 tahun kali 2 periode. Nah, hal itu yang saya secara jabatan Kepala Desa Bayat Timur tolak. Itu kenapa saya tolak? Karena ketika hal ini diberlakukan, ini berpotensi akan mengurangi peluang para kepala desa untuk menjabat sebagai kepala desa jika 9 kali 2 ini disahkan oleh pemerintah. Begitu kan. Oke. Dan sebenarnya ini apakah banyak juga yang melakukan penolakan terhadap wacana perpanjangan ini nih Kak? Terkait setuju ataupun tidak setuju, memang saat ini ada dua pihak. Ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju. Nah, saya sempat analisa, banyak para pihak yang setuju terkait penambahan masa jabatan 9 tahun ini karena banyak yang belum paham terkait skema yang disampaikan. Jadi dikiranya begini, ketika Undang-Undang 9 tahun itu disahkan, secara otomatis jabatan mereka akan nambah. Kan tidak seperti itu. Karena yang saya tahu kan undang-undang itu berlaku setelah disahkan. Jadi bagi kepala desa yang dilantik sebelum undang-undang itu disahkan, kan berarti tetap menggunakan undang-undang lama. Yakni 6 tahun menjabat, bukan otomatis jadi 9 tahun. Nah itu yang menurut saya masih banyak belum dipahami oleh para kepala desa. Karena kan seperti yang sudah saya sampaikan, ada asas non retroaktif itu yang saya tahu bahwa undang-undang itu kan tidak berlaku gitu kan.
Oke. Begitu kan. Dan ini kan sebenarnya ada beberapa alasan juga di mana kepala desa ini menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Salah satunya adalah soal konflik ketika pemilihan kepala desa yang dirasa ini lumayan cukup menyita waktu kepala desa ini ibaratnya untuk melakukan kinerja-kinerja terbaiknya gitu. Jadi mereka merasa mereka harus menyelesaikan konflik-konflik terlebih dahulu yang mereka rasa ini lumayan cukup menyita waktu, sehingga kinerja mereka sebagai kepala desa ini dirasa butuh perpanjangan. Ini seperti apa pendapatnya? Menurut saya lama dan tidaknya menjabat, mau 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun itu kita kembalikan ke kualitas kepala desanya masing-masing. Jika kepala desa itu punya komitmen, jika kepala desa itu punya kemampuan, jika kepala desa ini bisa menjalankan tupoksi dengan sebenar-benarnya, saya pikir 6 tahun juga cukup untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa sosok kepala desa itu bisa melakukan pembangunan. Begitupun sebaliknya, jika 9 tahun, ketika kepala desa itu tidak memiliki komitmen untuk membangun di desanya masing-masing, yang ada mubazir, yang ada jadi masalah nantinya ke depannya. Nah ini kalau soal durasi ya, soal durasi masa menjabat ya. Jadi saya pikir ini kita kembalikan ke masing-masing kepala desanya, begitu kan. Oke, nah sebenarnya kalau di lapangan sendiri ini seberapa besar sih konflik-konflik yang mungkin terjadi pasca pemilihan kepala desa sehingga ini banyak yang merasa ini lumayan cukup berlarut bagi mereka untuk menyelesaikan konflik pasca pemilihan kepala desa? Menurut saya konflik itu terjadi karena yang saya sampaikan dari awal, adanya ketidakpahaman atau salahnya memaknai terkait soal pemberlakuan 9 tahun itu. Karena kan dikira yang saya bilang tadi, dikira secara otomatis akan bertambah masa jabatan, kan tidak seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalkan mereka akhirnya paham, saya pikir mereka akan sama dengan saya untuk menyatakan tidak setuju 9 kali 2 periode itu. Karena selain nambah masa jabatan, menteri juga menyampaikan membatasi periodisasinya 9 kali 2 itu. Bukan hanya 9 tahun, soal periode beberapa pun bebas. Kalau itu mungkin saya juga bisa setuju ya. Kalau misalkan tidak ada periodisasi. Ini kan persoalannya ada periodisasi 9 kali 2 begitu. Oke, dan ini kan kalau dilihat memang banyak juga dari beberapa pejabat-pejabat yang menyatakan sikap mereka mendukung adanya perpanjangan masa jabatan dari kepala desa. Nah, kalau Kang Rafiq sendiri ini menilainya seperti apa? Pejabat-pejabat yang mereka memberikan suaranya mendukung wacana tersebut. Ya, Kang, ini mau masuk tahun politik kan? Iya. Makanya saya sempat menyampaikan ke kawan-kawan, hati-hati kawan-kawan, ini tahun politik. Kita jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum politisi yang memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka, kata saya. Dan berkali-kali saya sampaikan seperti itu, karena kalau kawan-kawan memahami, kalau kawan-kawan memaknai, benar-benar menganalisa soal ini 9 kali ini, justru akan merugikan bagi kawan-kawan yang ingin memperpanjang masa jabatan tentunya, begitu kan? Itu yang akhirnya harus diperjelas. Terus di sisi lain begini, di sisi lain ini gara-gara wacana isu 9 tahun itu digulirkan, ini banyak masyarakat yang menghujat kepala desa sekarang. Menganggap bahwa kepala desa itu serakah, menganggap bahwa kepala desa itu gila jabatan. Nah, kan ada efek-efek negatif yang ditimbulkan akibat dari ramainya pemberitaan soal ini. Gitu kan, padahal tujuan kepala desa saya pikir baik. Tujuan kepala desa saya pikir mulia. Untuk apa? Agar memang mereka memiliki kesempatan untuk lebih banyak dalam melakukan pembangunan di desa masing-masing. Dan satu lagi kan, ini memang kalau menurut saya selama ini desa ini hanya menjadi objek, bahkan kalau saya sampaikan objek penderitaan atas kebijakan-kebijakan, atas beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Saya contohkan begini, terkait soal bantuan sosial saja. Desa
hanya bisa mengusulkan ke Kementerian Sosial terkait si A, si B, si C yang layak mendapatkan bantuan sosial. Tapi faktanya yang menentukan yang harus dapat dan tidak dapat itu justru datanya itu sudah disiapkan dari Kementerian Sosial. Warga yang dia sebenarnya layak mendapatkan tapi ternyata tidak dapat, itu bukan nyalahin menteri kan, itu nyalahin desa. Wah, desa nggak bener nih, wah desa bla 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 bla. Nah, kita kan jadi objek penderitaan akhirnya, jadi sasaran tembak atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, maksud saya kaitan soal 9 tahun juga jangan sampai juga desa mengalami hal yang sama, dihujat juga oleh masyarakat dengan tudingan serakah, dengan tudingan gila jabatan. Nah, itu yang maksud saya harus dihindari oleh kita. Gitu kan? Oke. Dan ini Kang Rafiq juga sempat menyebutkan kalau wacana 9 tahun jabatan kepala desa ini juga akan mengurangi regenerasi kepemimpinan. Ini maksudnya seperti apa nih, Kang? Ya, Kang, perpolitikan yang paling dinamis itu kan ada di desa. Gitu kan? Yang paling dinamis itu. Dan sementara memang kualitas manusia, baik itu pemuda ataupun pemudi yang ada di desa itu saat ini sudah mulai sejajar dengan wilayah-wilayah perkotaan. Dulu mungkin desa dikatakan masyarakatnya ortodok, masyarakatnya kampungan, itu dulu kan. Sekarang ini masyarakat yang ada di desa ini memiliki kualitas dan kuantitas yang bisa sejajar dengan masyarakat yang ada di kota. Makanya ketika kualitas meningkat, berarti kan dinamisasi soal perpolitikan juga kan semakin tinggi gitu kan terjadi di desa. Nah, maksud saya biarkan skema itu tetap 6x3 agar peluang bagi generasi muda di desa dalam berkompetisi di kancah politik di wilayah pedesaan itu semakin terbuka dengan lebar. Oke. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai tugas-tugas dari kepala desa sendiri, ini apa yang sebenarnya harus lebih difokuskan ketimbang memikirkan soal perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini? Sebenarnya ada hal yang lebih substantif soal aturan-aturan, kebijakan atau kewenangan-kewenangan yang justru malah melemahkan fungsi desa. Nah, maksud saya kepala desa fokus saja untuk mendorong soal revisi undang-undang agar menguatkan kembali kewenangan desa. Misal honor kepala desa jadi nambah, misalkan. Kenapa harus ditambah? Karena ya tahu sendiri, kalau di desa itu urusan apapun itu ke kepala desa masyarakat prioritas, Kang. Dari mulai pernikahan, dari mulai kematian, dari mulai bla bla bla, semua itu rata-rata ngadunya ke kepala desa. Sementara gaji kepala desa itu cuma sekitar 3,5 juta sampai 5 juta dalam 1 bulan, dan itu juga kadang-kadang saya hak-hak dasar itu harus kita perjuangkan, bukan hal-hal yang peluang masa jabatan 9 tahun bla 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 yang justru malah akan merugikan bagi para kepala desa soal peluang masa jabatan. Maksud saya. Oke, dan ini seandainya jika memang wacana dari perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini bisa disahkan gitu, sebenarnya kerugian atau mungkin juga kekurangan-kekurangan yang bisa dialami ketika ini disahkan seperti apa? Yang jelas begini kan, yang jelas kalau misalkan skema 9x2 ini disahkan, gitu ya, ini saya yang kasihannya para kepala desa yang saat ini sedang menjabat di periode kedua. Karena ketika undang-undang ini disahkan, mereka tidak akan bisa lagi mencalonkan di periode ketiga. Karena sudah disahkan 9x2. Berarti apa? Berarti ada potensi 7 tahun menjabat yang hilang.
ketika undang-undang skema 9x2 ini disahkan oleh pemerintah. Padahal mereka masih punya peluang menjabat itu 18 tahun. Nah gitu. Kerugian-kerugiannya ya salah satunya ya, gitu kan. Oke. Dan mungkin terakhir kedua saya contohnya ya. nih, posisi saya itu dilantik itu saya 2021 kan. Oke. Saya itu 2027. Oh. Nah, berarti ketika skema 9x2 itu disahkan di tahun 2023, berarti saya hanya punya peluang 1 periode lagi untuk mencalonkan diri, yakni di 2027. Dan ketika saya terpilih, berarti saya menjabat itu 9 tahun. Berarti 6 tahun ditambah 9 kan ada 15 tahun. Berarti ada 3 tahun potensi menjabat saya yang hilang akibat pemberlakuan 9x2 ini. Oke, jadi memang salah satu yang mungkin menjadi kerugian bagi kepala desa jika wacana ini disahkan adalah masa jabat yang hilang gitu ya untuk beberapa pejabat kepala desa yang saat ini sedang menjalani masa jabatannya. Ya, karena itu tadi, karena undang-undang itu tidak berlaku surut gitu maksudnya. Undang-undang itu kan, jadi ketika undang-undang soal 9x2 ini disahkan, itu nanti berlaku ke para calon kepala desa yang terpilih setelah undang-undang itu disahkan. Jadi ini berlakunya nanti kepada para kepala desa yang dilantik setelah undang-undang disahkan. Kalau para kepala desa yang dilantik sebelum undang-undang disahkan, tetap saja itu tidak secara otomatis menambah jabatannya, begitu kan? Benar-benar. Oke. Dan terakhir nih Kang, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin juga disampaikan terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, mungkin yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan juga mungkin ingin disampaikan kepada sesama kepala desa lainnya juga. Ya, jadi saya berharap, saya juga meminta pada para kepala desa, ayo kita kompak, ayo kita bersatu. Kita jangan mudah dipecah-pecahkan, kita jangan mudah dibentur-benturkan, karena ini sedang tahun politik. Jadi jangan sampai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mau membentur-benturkan kesolidan kita ini, di luar sana tertawa, sementara kita ini meributkan hal-hal yang justru akan merugikan bagi kita bersama. Yang keduanya, ayo kita fokus. Kita harus fokus terkait penguatan hak-hak desa. Kita usulkan di revisi itu nanti soal agar desa ini memiliki kekuatan yang absolut, agar desa ini memiliki kekuatan yang sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan undang-undang desa. Kenapa demikian? Karena posisi desa itu sama dengan bupati, dengan wali kota, dengan gubernur yang memiliki otonom sendiri. Desa punya wilayah otonom sendiri, yaitu apa? Pedesaan. Berarti perlakuannya harusnya antara desa dengan kabupaten, dengan provinsi harusnya sama. Gitu. Makanya itu yang harus kita perjuangkan, sehingga ketika kita diberikan kewenangan yang lebih, ketika kita diberikan keleluasaan yang lebih oleh pemerintah, target-target kita atau janji-janji kita untuk melakukan pembangunan di wilayah kita masing-masing bisa tercapai. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kang Rafiq sudah memberikan banyak waktunya dan juga insight-nya mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu soal wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Mudah-mudahan ini bisa sampai juga kepada masyarakat dan juga kepala desa lainnya, dan bisa menemukan titik temu, titik cerah yang terbaik untuk para kepala desa. Sekali lagi terima kasih Kang, hati-hati di jalan. Sama-sama, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Rafiq Rahmat Taufik SI selaku Kepala Desa Bayah Timur sekaligus Sekretaris Jenderal Abdesi Kabupaten Lebak mengenai pembahasan kita pada siang hari ini menangkap polemik masa jabatan KD 9 tahun, dan mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa menjadi masukan yang terbaik untuk kepala desa di seluruh Indonesia. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.